Ini kemarin Presiden Jokowi kan sempat marah kan gara-gara banyak perbankan yang malah ngambil SBN. Akhirnya UMKM gitu, itu mereka nggak dapat kredit karena semuanya dialihin untuk SBN. Ya dia sendiri yang nerbitin utang gimana coba? Nyalain siapa? Kalau misalnya denger tuh kemarin salah satunya penggunaannya itu yang bansos bantuan presiden. Nah, yang kasus itu. Tapi kan pertanyaannya sebenarnya kalau kita nggak nambah defisit, nggak nambah utang, kan nggak bisa gerak jadinya. Nggak punya duit, dari penerimaan perpajakannya nggak ada. Tapi kebutuhannya banyak, makan gratis, IKN, PSN, proyek strategis nasional, kan banyak ya peninggalannya Jokowi. Itu nanti gimana geraknya Prabowo sama Gibran? Ojek biasa, iya. Terus gue nanya apa? Macet tahu, macet banget. Palmera biasa. Yoyo apaan? Ya, bahas yang ini lagi rame. Apa yang lagi rame? Ini defisit anggaran APBN 2025. Kan kemarin sudah di-announce, sudah diumumin sama Bu Sri Mulyani kan. Oh. Bentar, Nam. Jumpa lagi di Jelasin Dong, bareng aku Findri Florentin. Dan gue Hairul Anam. Dan hari ini masih bersama Goida. Yeay. Halo Goy. Jangan bosan lagi-lagi. Buat kalian semua jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Tempo.co. Buat kalian yang ingin membaca tulisan jurnalis Tempo, kalian bisa klik link yang ada di deskripsi. Nam, kita lanjut, Nam. Kayaknya hari ini banyak banget yang mau dibahas. Anggaran, defisit, makan siang. Dari anggaran dulu kali ya? Ada apa sih? Ada cerita apa? Jadi akhirnya anggaran 2025 sudah bisa kita lihat nih kisi-kisinya. Walaupun belum secara clear ya, kita bisa lihat di angka-angkanya. Nah kemarin kan di hari Senin, tanggal 24 Juni, itu kan Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani, kemudian Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Pak Erlangga Hartarto, dan kemudian tim gugus tugas sinkronisasi Prabowo, Thomas Jiwandono dan adiknya Budi Jiwandono itu kan konvers di kantor DJP ya, Direktorat Jenderal Pajak. Nah itu mereka mengumumkan anggaran yang sudah disepakati dengan Banggar, Badan Anggaran yang baru disepakati walaupun nanti akan disahkan di bulan Juli ya gitu. Nah jadi itu pendapatan negara di 2025 itu sekitar 12,3 sampai 12,36% terhadap PDB, Produk Domestik Bruto. Belanja negaranya itu 14,59 sampai 15,18% terhadap Produk Domestik Bruto. Dan defisitnya, nah ini yang penting nih, defisitnya itu akhirnya disepakati di 2,29 sampai 2,82% terhadap Produk Domestik Bruto. Nah ada perubahan nih karena stok kita dulu kan pas Bu Sri Mulyani ngajuin ke DPR itu kan awalnya 2,4 sampai 2,8%. Gitu. Sebelum lanjut, kayaknya harus dijelasin dulu defisit itu apa sih, Nam? Jadi defisit itu kayak minus. Lu punya gaji 10 juta, tapi pengeluaran 15 juta. Nah, minus kan 5 juta, nah itu defisit. Karena di APBN 2025 ini belum keluar angkanya triliunnya, jadi masih pakai rasio terhadap PDB 2,29 sampai 2,84%. Nah itu PDB, itu defisitnya. Nanti baru kelihatan di nota keuangan di Agustus itu ketika PDB 2025 diputuskan berapa. Kalau 2023 kan sekitar 20-an triliun ya. Nah 20.000 triliun PDB-nya. Kemudian defisitnya realisasi 1,6 kan. Nah itu di situ. Nah nanti itu baru kelihatan. Cuman range-nya berapa itu sudah disepakati. Mau nambahin nih, Nam. Jadi soal defisit ini ada rambu-rambunya juga ya. Ini ditentukan di Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003, Undang-Undang tentang Keuangan Negara. Di situ dibatasi kalau defisit itu maksimal 3% dari domestik bruto. PDB ya? Dari produk domestik bruto. Tadi kan disebut 2,2 sampai 2,8. Ya, masih di bawah range ya. Tapi yang di konvers kemarin antara Bu Sri Mulyani kemudian Thomas Jiwandono itu juga disebutkan selain defisit yang penting di situ kan yang harus kita garis bawahi apa tuh? Itu kan anggaran makan siang gratis
makan bergizi itu Makan 71 bergizi. triliun diplot di APBN 2025. Walaupun belum jelas mau taruh di mana nih kementeriannya, programnya dan lain-lain. Itu beneran segitu Vin akhirnya 71. Nah soal itu sebenarnya kalau dari tahun kemarin kan sebenarnya kita udah dengar ya kalau kebutuhan program makan siang gratis, makan bergizi itu sekitar 400 triliun. Tapi timnya Prabowo Gibran ini memutuskan mereka melakukannya bertahap karena keterbatasan uang tadi kalian. Nah, untuk tahap pertama 2025 udah ditetapkan jumlahnya 71 triliun. Tapi untuk tadi ya anggarannya di mana, dikasihnya ke siapa, kapan dikasihnya itu sampai sekarang masih belum ada keputusan karena tadi masih dalam proses pembahasan sampai nanti diumumkan di nota keuangan 16 Agustus. Karena tim internal Prabowo juga masih menghitung kan, Iya. anggaran ini mau ditaruh di mana, di badan baru seperti yang mereka rencanakan sebelumnya, Badan Gizi Nasional, atau nyebar di kementerian lembaga, atau juga nanti masuk di anggaran-anggaran daerah kan. Ya. Makanya kemarin Bu Sri Mulyani bilang ini taruh sementara di Bendahara Umum Negara, anggaran Bendahara Umum Ya, Negara. atau biasanya dikenal BABUN itu Ya. ya namanya. Ini sebenarnya program makan siang gratis tuh ini ya selisihan sama programnya Indonesia Emas 2045. Itu Bappenas sebenarnya udah punya program mau ngasih makan gratis nih buat anak-anak. Iya. Tapi programnya itu masih dalam perencanaan. Di targetnya itu kemarin Menko Erlangga mereka bilang nanti pokoknya targetnya buat anak-anak yang ada di daerah 3T terluar, tertinggal, terdepan. Targetnya itu. Cuma mereka juga masih belum memastikan sebenarnya siapa penerimanya, jumlahnya berapa. Tapi makanya ini yang lagi disinkronkan sama timnya Prabowo Gibran. Makanya itu yang disampaikan Tommy kemarin kan, nyambungnya ke situ. Jadi karena anggaran terbatas nanti akan dipastikan ke daerah-daerah yang benar-benar butuh makan bergizi ini. Nah, Goy, ini gue punya pertanyaan ini. Apa tuh? Tadi disebut Vindri kan 71 triliun kan karena udah diputuskan oleh tim Prabowo nih segini. Itu diputuskan oleh tim Prabowo atau negosiasi nih antara Prabowo yang akan menjalankan 2025 APBN dan Jokowi yang merancang sekarang. Kabarnya sebelum konvers itu ada ini ya, ada negosiasi gitu ya. Nah, betul Nam. Jadi memang sebelum konferensi pers itu ada pertemuan terlebih dulu itu di hari Jumat. Jadi kalau konferensi pers di hari Senin tanggal 24 Juni, pertemuannya itu di hari Jumat tanggal 21 Juni. Pertemuan ini antara siapa? Pertemuan ini antara Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan Pak Prabowo gitu. Menteri Pertahanan Iya. dan Presiden terpilih. Betul. Di? Nah, ini berlokasi itu Jumat siang, lokasinya di Widya Chandra di rumah dinas Menhan. Berarti rumah dinas Pak Prabowo. Nah, ini dilakukan tidak ujuk-ujuk ya, tapi atas instruksi dari Presiden Jokowi. Ini meminta kepada memerintahkan juga khususnya ke Bu Sri Mulyani untuk segeralah atur pertemuan gitu dengan Prabowo gitu untuk melakukan sinkronisasi untuk anggaran 2025. Jadi mereka duduk bareng nih. Nah, di sini nih yang kemudian menjadi proses-proses pembahasan termasuk negosiasi juga untuk yang kemudian hasilnya diumumkan kita tahu di konferensi pers hari Senin. Kok sampai harus disuruh dulu sih buat ketemu? Nah, ini berdasar informasi yang gue dapet ya. Dari siapa nih? Ini dari kalangan kabinet pemerintahan ya. Jadi memang sebelum ini itu tuh pertemuannya tuh udah ada tapi kayak door to door gitu. Jadi kayak misalnya sebagian tim gugus tugas bertemu ke Direktorat Jenderal Kementerian Keuangan masing-masing gitu terpisah. Tommy, Budi ke eselon 1 Ya, di bersama Kementerian Keuangan tim-timnya gitu. lah ya. Nah, sowan gitu Nam. Nah, tapi kalau antara lordnya masing-masing, maksudnya Bu Sri Mulyani Pak Prabowo ini belum pernah ada pertemuan sebelumnya. Nah, jadi kenapa akhirnya tadi ya baru ada pertanyaan itu gitu. Jadi Bu Sri Mulyani ini seperti biasa ya punya ya mungkin sebagai karena kan sekarang tugasnya menteri bertanggung jawab kepada presiden gitu. Jadi memang Bosnya dia sekarang Jokowi. Bosnya Jokowi jadi ya menunggu arahan Perintahnya dari perintahnya Jokowi. Kalau belum ada perintah ya belum bergerak gitu. Nah, ketika perintah kan ini langsung di akhirnya Bu Sri Mulyani bergerak bertemu dengan Prabowo gitu. Gitu. Kirain lagi males ketemu. Iya. Iya. Ngomong-ngomong yang soal pertemuan kan akhirnya kesepakatan 71 triliun
untuk anggaran makan siang bergizi. Salah lagi, ntar dimarahin gua sama orang Prabowo. Nah, itu kan 71 triliun dan kemarin Bu Sri Mulyani bilang ini akan masuk dalam defisit. Betul. Jadi di 2,2 sampai 2,8% itu masuk di situ. Sudah masuk ke dalam situ. Sudah masuk ke situ. Nah, berarti sebetulnya kalau mau defisitnya dilebarin masih bisa dong ya di atas 71 sebetulnya. Tapi akhirnya yang disepakati 71 itu. Iya, betul. Jadi tadi ya kayak gue bilang ini masih cair nih Nam. Jadi belum fix gitu. Kalau misalnya dibilang 71 berarti kan di range itu, tapi tadi kan batas defisit masih ada 3% atau mungkin mereka mau ambil topnya 2,8 itu dikembalikan ke Pak Prabowo gitu dan nanti Menteri Keuangannya gitu ya. Tapi sekarang yang sudah disepakati bersama di range itu gitu dengan 71 triliun. Jadi ini kayak konvers ini sekaligus membantah gitu, isu yang beredar bahwasanya timnya atau Prabowo pengen defisitnya dinaikin di atas 3% ya seperti pemberitaan sebelumnya. Lalu ini kabarnya ada informasi itu juga, Vin. Pertemuan ini, konvers ini untuk memberikan confidence gitu ya kepada market bahwasanya Prabowo itu keberlanjutan nih dengan Jokowi. Defisitnya nggak akan naik heboh gitu. Iya bener Nam, jadi gara-gara kabar kemarin yang kita dengar ya, defisitnya mau diperlebar di atas 3%, terus utangnya juga, rasio utangnya kan yang aman itu kan di 60% maksimal terhadap produk domestik bruto. Nah kemarin tuh tersiar kabar kalau Prabowo tuh mau naikin sampai ke 50% ke atas. Itu pasar tuh meresponnya nggak bagus, jadi negatif. Salah satunya kemarin yang kelihatan rupiahnya melemah. Nah setelah konvers hari Senin, pas penutupan perdagangan itu ternyata rupiah menguat meskipun sedikit 0,34%, tapi ada efek ternyata kalau menurut beberapa ekonom setelah pemerintah ngasih penenang bahwa ada komitmen nih mau ngejaga defisit 3%, pasarnya bereaksi positif. Tapi meskipun efeknya nggak lama sebenarnya. Iya Vin, jadi tadi ya sehubungan sama untuk penenang itu, jadi di pertemuan hari Jumat itu memang ada instruksi tambahan juga nih dari Jokowi gitu untuk Sri Mulyani ngomong di publik gitu ya untuk memberikan pernyataan untuk tadi membuat pasar confidence. Jadi butuh sosok yang kredibel dan dipercaya dari pemerintah saat ini, makanya Sri Mulyani gitu akhirnya harus ngomong gitu kalau ada kesinambungan antara programnya Jokowi dan nanti Prabowo di 2025 dan seterusnya, termasuk komitmen soal defisit ini. Karena memang isu soal kemarin itu yang tersiar kabar defisit bakal lebih dari 3%, terus rasio utang bakal dibuat jadi 50%, dari sekarang itu sekitar 39% ya masih. Nah itu membuat market, membuat pasar keuangan, pasar saham gitu, IHSG juga terdampak gitu. Rupiah kita tuh melemahnya sampai 16.200 itu sempat bikin Bank Indonesia pusing guys gitu. Seneng nggak seneng Prabowo atau Jokowi sekarang butuh Sri Mulyani ya? Iya, suka untuk menenangkan pasar. Harus mengakui nih. Tapi bener nggak timnya Prabowo itu merancang atau sedang mendiskusikan, mengkaji rencana untuk menaikkan defisit yang tadi 3% terhadap PDB dan 60% total terhadap PDB itu bener nggak sih mau dinaikin atau mau dilepas? Jadi mereka ini sedang mengkaji banyak opsi opsi-opsi yang mereka punya ya. Tadi kan ada kebutuhan untuk program-program prioritas Prabowo gitu ya. Selain makan siang bergizi juga kan masih ada program keberlanjutan juga IKN gitu. Jangan dilupain ini. Nah, IKN tahun depan 17 triliun. Ya, komitmennya 17 triliun. Ini masih harus diperhitungkan kan sumber-sumber dananya. Nah, mereka juga makanya untuk jangka panjang gitu ya, ada wacana untuk membuka atau melepas aturan defisit ini. Yang tadinya gue sebut tuh di Undang-Undang Keuangan Negara, itu disebut defisit maksimal 3% dari PDB. Nah, ini ada wacana, mereka sedang mengkaji kemungkinan gimana nih kalau dilepas aja soal defisit ini. Jadi nggak ada ketentuan 3% dari PDB itu. Satu, yang kedua, mereka juga mengkaji masih dalam Undang-Undang Keuangan Negara itu tentang rasio utang tadi yang disebut sama Vindri, kan disebut 60%. Nah ini juga terhadap PDB. Iya, itu ada kabarnya mereka juga mengkaji gimana kalau dilepas juga gitu, di-loss-in aja, tidak ada tuh rambu-rambu itu. Karena memang itu sebenarnya
patokan-patokan seperti itu tuh nggak saklek Nam. Jadi di negara-negara, kalau kita mau benchmark ya negara-negara lain, itu ada yang bikin kayak kita juga gitu ya, di pakem-pakem gini, ada yang di-loss-in juga gitu, kayak Amerika, Jepang itu kan di-loss-in. Negara-negara maju ya yang nge-loss Negara-negara maju itu di-loss-kan aja, nggak ada pakem-pakem tadi. Nah ini masuk dari informasi yang gue dapat juga, ini di kalangan pemerintahan dan parlemen juga, ini sudah mulai disiapkan juga nih dari timnya Prabowo. Ini mereka punya tim khusus untuk Siapa ini. tuh? Nah, tim khusus ini. Mau lu sebut sekarang di podcast ini atau lu simpen buat tulisan nih? Sebut aja lah ya. Sebut aja lah, Iya. coba sebut lah. Oke, jadi di tim khusus ini mereka, jadi Prabowo ini punya tim yang dibilangnya ini untuk kesinambungan atau keberlanjutan hukum, gitu. Jadi ini dipimpin sama Prof. Jimli Asyidik, gitu. Ini gue sudah konfirmasi sama beliau dan beliau mengiyakan kalau beliau memang terlibat di sini, gitu. Jadi untuk mereview undang-undang yang ada gitu ya, apa yang dibutuhkan gitu, kebutuhan hukumnya nanti. Jadi semacam tim legal kali ya kalau bisa dibilang gitu ya. Think tank, legal think tank gitu. Iya, legal think tank ini dibantu sama banyak juga ahli-ahli hukum tentunya ya, dan termasuk hukum ekonomi. Nah, untuk bagian yang tadi kemungkinan kajian tentang revisi Undang-Undang Keuangan Negara itu sedang diformulasikan dan dikaji oleh tim khusus juga yang tadi membidangi keuangan. Jadi dari tim hukum tadi ada lagi turunannya, itu oleh Prof. Wicipto Setiadi. Nah ini, dan dibantu sama Burhanuddin Abdullah, Prof. Burhanuddin Abdullah gitu. Prof. Burhanuddin Abdullah yang tim ekonomi, tim kampanyenya Prabowo ya. Betul, yang ex mantan gubernur Bank Indonesia juga. Yeah. Tapi kalau rencana tadi kan baru desas-desus ya bahwa mau diperlebar 3%, itu pasar reaksinya udah jelek banget. Sebenarnya kan bukan nggak mungkin ya untuk diperlebar, di-loss-in kayak tadi negara-negara lain. Kayak kita zaman pandemi itu defisit di atas 3% kan, karena ada peraturan pengganti undang-undang. Karena kebutuhannya besar untuk ngurusin pandemi. Sebenarnya apa resikonya kalau misalnya kita memperlebar defisit, gue? Kemarin itu gue ngobrol sama beberapa ekonom dan juga ya orang pinter banyak lah di negeri ini ya, dan mereka menjelaskan sebetulnya kenapa ada batasan-batasan rasio utang dan defisit dalam Undang-Undang Keuangan Negara. Jadi kita harus balik lagi nih ke latar belakang pembentukan Undang-Undang Keuangan Negara. Jadi undang-undang ini kan dikeluarkan di 2003. Ya. Gitu. Karena sebelum itu Indonesia tuh nggak punya undang-undang keuangan negara gitu. Itu zaman Orde Baru berarti ya namanya? Iya, nggak punya. Yang ada itu ya semacam undang-undang warisan dari kolonial Hindia Belanda yang kemudian dipakai secara turun-temurun sampai zamannya Soeharto. Ini aturan ini dulu namanya ICW sebelum ada undang-undang keuangan negara. Jadi namanya adalah Indisi Compatibility Wet. Oh, bahasa Belanda namanya? Bahasa Belanda. Okay. Jadi ini semacam, kalau dulu itu yang ngatur undang-undang keuangan negaranya itu pemerintah Belanda. Terus kemudian Hindia Belanda hanya melaksanakan saja sebagai kolonial jajahan. Nah itu kemudian diteruskan oleh pemerintah sampai era Soeharto. Makanya dalam undang-undang penyusunan APBN segala macam itu presiden semua tuh yang rancang dan lain, memutuskan dan sebagainya. DPR hanya sebagai stempel. Nah kemudian reformasi 2023 muncul Undang-Undang Keuangan Negara ini. Akhirnya hak budgeting dan lain-lain dikembalikan ke DPR sebagaimana praktik di negara-negara lain yang mengusung asas demokrasi kan. Nah salah satunya kemudian yang dimasukkan dalam poin Undang-Undang Keuangan Negara ini adalah batas utang. Karena dulu di zamannya Soeharto ini tidak ada batasan utang nih. Jadi dulu itu namanya anggaran berimbang. Misalnya penerimaan pajaknya kita 100 triliun, pengeluaran 150 triliun. Nah, 50 triliun itu akhirnya jadi penerimaan, tapi penerimaan utang dan dia tidak disebut sebagai pembiayaan. Gitu. Nah, makanya dengan adanya reformasi dan lain-lain, dengan melihat praktik ternyata setelah karena tidak ada pembatasan rasio utang itu
pemerintah narik utangnya, menggunakan utangnya itu ngawur-ngawuran. Gitu. Makanya muncullah pembatasan ini, pembatasan rasio utang terhadap PDB itu tidak boleh lebih dari 60%, dan defisit tidak boleh lebih dari anggaran tidak boleh lebih dari 3%. Itu sebetulnya untuk menjaga disiplin gitu. Karena disiplin fiskal. ya lu dulu gak disiplin, makanya lu dibikin aturan ini supaya disiplin gitu kan. Kenapa kemudian Jepang, Amerika dan lain-lain tidak menggunakan ini? Ya karena mereka disiplin. Tidak ada track record, mereka tidak disiplin dulu. Itu kira-kira. Jadi ini sekarang mau aur-auran ceritanya, dibebasin defisit sama rasio utang. Rasanya kalau kita bilang aur-auran marah juga nanti. Tapi mereka beralasan negara-negara ini bisa kok rasio utangnya lebih dari 100%, Jepang. Ya. Terus kemudian defisit mereka juga bisa kok lebih dari 3%, nggak ada batasan. Nah, cuman banyak orang pintar sudah ngomong berkali-kali bahwasanya lu jangan nyamain Indonesia, negara lu yang gini ini, masih berkembang, yang masih berkembang, nggak disiplin untuk anggaran dan lain-lain ini, dengan negara-negara maju. Yang pertama kita bandingkan adalah yield atau imbal hasil surat utang kita. Indonesia itu kan kisarannya 6,5%. Jepang itu di maturity-nya yang jatuh tempo 3 tahun sampai 10 tahun, itu kan yield-nya 0,37 sampai ya 1, persen lah. Rendah banget ya? Rendah banget. Jepang itu yield-nya misalnya yang maturity-nya 3 tahun, itu dia yield-nya 0,37%. Berarti kalau dia narik utang, narik bond 100 miliar katakanlah, dia hanya bayar bunganya 370 juta. Sementara Indonesia itu yield-nya 6,5%. Jadi kalau misalnya lu nariknya 100 miliar ya, pakai kalkulator ya Pak? Iya. Ini soalnya nolnya banyak ini. Hati-hati. 100 miliar dikali 6,5%. Jadi sudah 6,5 miliar sendiri bayarnya. Tekor, Bang. Jadi Jauh. bunganya mahal ya. Iya. Cost-nya mahal nih untuk surat utang. Dan yang kedua, itu bukan hanya soal rasio utang sebetulnya terhadap PDB, tapi rasio kekuatan pendapatan membayar utang tiap tahun. Nah, kalau di kita kan personal finance kita kan sering tuh dinasihati, lu kalau mau utang jangan sampai lebih dari 30% dari pendapatan. Betul. Ya kan? Ya. Misalnya gaji lu 10 juta, lu kalau ngutang cicilan jangan sampai lebih dari 3 juta kan, supaya lu masih bisa makan, masih bisa nabung. Betul. Itu sama kan juga dengan current ratio kan, current ratio di perusahaan kan juga jangan sampai lebih dari 30% kan. Jadi utang lu itu utang yang lu bayar tiap tahun jangan sampai lebih dari 30% pendapatan supaya sehat. Nah, kalau kita lihat lagi lebih dalam di APBN kita sekarang, itu sebenarnya sudah mengkhawatirkan loh. Gimana tuh? Kalau pemerintah nyebutnya kan DSR kita, debt service ratio kita kan masih 17%. Iya. Nah, pembandingnya adalah yang dipakai oleh pemerintah adalah seluruh penerimaan negara, baik itu pajak maupun bukan pajak, yang dia totalnya sekitar 2.800 triliun. Terus dibandingkan dengan pembayaran bunga utang saja. Gitu. Yang berapa tahun ini? 400 atau 500 triliun? Tahun ini 500-an triliun, hampir 600 triliun. 500 triliun. Makanya dibandingkan dengan 2.800 triliun itu dapatlah 17 triliun. Padahal 17%. Padahal tiap tahun kan kita juga bayar bunga utang pokok yang jatuh tempo. Tahun ini 400-an triliun. Tahun ini 400-an triliun. Kalau kita hitung, seharusnya jangan menggunakan seluruh penerimaan. Karena penerimaan negara bukan pajak itu tidak bisa digunakan untuk bayar utang. Iya. Karena katakanlah penerimaan negara bukan pajak di kepolisian, di kementerian lembaga lain, itu dapat di situ terus dipakai kan untuk kementerian dia, walaupun masuk dulu dalam APBN. Tapi sudah earmarking, sudah ditandai kan, nggak bisa diapa-apain lagi. Mestinya yang bisa dihitung untuk perhitungan kesehatan bayar utang itu penerimaan pajak. Ini gue ada datanya nih soal penerimaan pajak. Kemarin habis ngobrol sama Pak Yusuf Ideas, dia ngasih data, ini datanya seru banget. Jadi dia cuma ngitungin soal beban utangnya, berapa sih beban bunga utang yang harus dibayar Indonesia. Nah, dia ngebandinginnya sama tadi rasio penerimaan perpajakan kita. 2019 itu kita bayar beban bunga utang tuh 17,9%.
Di 2024 sekarang udah naik 21,5%. Berarti 1/4 dari penerimaan pajak kita itu buat bayar bunga Ya. utang doang. Nah, kalau lu bandingin lagi antara penerimaan pajak dengan beban utang yang harus kita bayar tiap tahun, baik itu utang pokok maupun bunga, itu rasio sudah 40%. Jadi Dari emang nggak total sehat. APBN-nya. Iya, jadi duit yang pemerintah dapat itu sudah nggak cukup sebetulnya untuk membayar utang, bunga utang dan pokok utang ya. Iya. Apalagi 2025, 2026, 2027 itu utang pokok yang jatuh tempo itu tiap tahun 800 triliun Rata-rata ya, Per 800 tahunnya triliun ya? per per tahun. Gitu. Jadi ya silahkan kalau misalnya mau ngeyel mau masih nambah defisit, ya kan? Sementara penerimaan pajak lu cuma segitu-gitu doang gitu. Tapi kan pertanyaannya sebenarnya kalau kita nggak nambah defisit, nggak nambah utang, kan nggak bisa gerak jadinya. Nggak punya duit, dari penerimaan perpajakannya nggak ada. Tapi kebutuhannya banyak, makan gratis, IKN, PSN, proyek strategis nasional, kan banyak ya peninggalannya Jokowi. Itu nanti gimana geraknya Prabowo sama Gibran? Siapa yang mau jelasin? Ya salahin masa lalu. Pertama salahin masa lalu. Maksudnya gimana? 10 tahun pemerintahan Jokowi ini kan banyak ngutang juga. Nah, mestinya kalau dia ngutang kan biasanya untuk utang-utang yang produktif. Dan ketika 10 tahun lalu dia narik utang, harusnya di pemerintahan berikutnya itu kan sudah menghasilkan utang produktif itu sudah menghasilkan entah itu penambahan PDB, rasio pajak dan lain-lain. Nah, ini menghasilkan nggak? Itu. Kalau nggak menghasilkan berarti belanjanya nggak efektif. Itu. Dan kalau misalnya memang belum menghasilkan utang-utang ini, ya mau nggak mau lo harus realistis lah sama anggaran kan. Misalnya ya kalau misalnya makan siang gratis bukan belanja produktif, sementara duit lu nggak ada, ya udah lu kurangin dong. Tapi kalau misalnya mau nambah utang, ya silakan nambah. Tapi risikonya ini lo, lu nggak akan buat bayar utang pada titik kritisnya akhirnya. Oke. Ini tadi nyambung pertanyaan Findri juga ya. Kalau misalnya soal opsi-opsi yang dipunya gitu ketika tadi penerimaan kita seret gitu atau segitu-gitu aja. Dan salah satunya mungkin yang bisa dikaji tentang menaikkan penerimaan itu satu supaya kita bisa tadi punya ruang gerak lebih atau kita mengkaji nih anggaran-anggaran pos-pos belanja yang udah ada gitu. Nah, kalau misalnya dilihat kita kan ada mandatory spending nih ya, itu Mandatory spending adalah jadi negara itu setiap tahunnya wajib menyisihkan gitu ya sekian persen untuk pos belanja di sektor tertentu. Nah, ini salah satunya tuh pendidikan. Itu sekitar 20% ya mandatory spendingnya dari APBN kita tuh untuk pendidikan. Nah, ini kan kalau ingat terjadi di kesehatan. Tadinya itu ada mandatory spending 5%, tapi betul. kemudian itu ditiadakan gitu. Nah, ini nih khawatirnya kalau misalnya tadi pemerintah butuh ruang gerak lebih, tapi tadi kita juga kekunci ya, nggak bisa nambah utang yang jor-joran, ini juga bisa jadi dikorbankan nih si mandatory spending ini. Ini ada kekhawatiran yang dilontarkan juga sama ekonom-ekonom. Yang berikutnya yang juga mungkin akan disisir kembali itu adalah anggaran-anggaran macam subsidi nih Namfin gitu kan, kita ada subsidi listrik gitu ya, subsidi BBM, LPG. Nah, ini bisa jadi akan direview kembali gitu kebutuhannya. Cuman berani nggak ya? Kan khawatir ya kalau ini sensitif banget nih karena berisiko juga nanti ke inflasi, kenaikan harga-harga dan juga kemampuan daya beli masyarakat. Ini opsi-opsi yang dipertimbangkan. Kemudian ketika nambah utang juga, ini yang mungkin tadi bahayanya ya ketika kita maksa nih. Karena kalau dilihat porsi struktur utang kita itu mostly adalah dari SBN kan, Namfin. Nah, SBN surat berharga negara ya, ya. surat utang yang diterbitkan pemerintah. Ini ketika dikeluarkan, apalagi dengan bunga kita yang cenderung tinggi dan mahal ini, dan itu di atas rata-rata deposito perbankan yang sekarang 4%, ini akan di pasar itu ada istilah namanya crowding out effect di pasar keuangan. Jadi ada perebutan dana. Ketika pemerintah mengeluarkan SBN, kemudian bank juga punya instrumen deposito, juga kan kita juga ada banyak instrumen investasi lain. Bank Indonesia pun punya instrumen kayak Sekuritas Rupiah Bank Indonesia, itu mereka punya imbal hasil masing-masing yang ditawarkan. Nah, ini akan saling berebut gitu dananya, likuiditas. Nah, ini fakta ya, kalau misalnya saat ini pemegang kebanyakan mayoritas
SBN kita itu tuh perbankan nasional. Nah, ini nih, makanya muncul juga kekhawatiran karena kalau bank akhirnya lebih suka beli surat utang dibanding nyalurin kredit langsung gitu ya ke nasabah, ini khawatirnya sektor real kita nggak gerak. Ekonominya nggak tumbuh. Iya, ekonomi kita nggak tumbuh. Karena kan kredit ini tuh pembiayaan ya gitu untuk membiayai ekonomi, kredit modal kerja, investasi. Nah, kalau misalnya banknya lebih suka istilahnya ambil cara gampang gitu. Kita pengen dapat margin yang pasti resikonya aman gitu ya kan. Kalau SBN amannya dijamin pemerintah ya udah masukin aja surat utang gitu. Nah, ini nih yang salah satu kekhawatirannya kalau misalnya tadi menggampangkan dengan ya udah nerbitin utang aja gitu, SBN aja, karena tidak bisa dibenarkan juga ya kalau misalnya pemerintah membela diri ini domestik kok gitu mayoritas kepemilikannya gitu kan. Ya tapi domestiknya ini tadi balik lagi pemiliknya ternyata mayoritas itu perbankan, kemudian Bank Indonesia, bukan retail. Kalau dibandingkan sama negara-negara maju yang punya pembelaan seperti itu ya, kayak iya kami memang di domestik kan, tapi yang punya itu retail, investor retail kayak kita nih gitu, itu cenderung lebih aman gitu. Ini Aman pun kalau ini ya, kalau bunganya rendah ya. kalau bunganya rendah. Ini kemarin Presiden Jokowi kan sempat marah kan gara-gara banyak perbankan yang malah ngambil SBN. Akhirnya UMKM gitu, itu mereka nggak dapat kredit karena semuanya dialihin untuk Betul. SBN. Asosiasi juga sempat marah-marah karena mereka nggak dapat tambahan pembiayaan padahal kondisi ekonomi lagi nggak bagus. Ya dia sendiri yang nerbitin utang gimana coba? Nyalain siapa? Kok ada planning ya? Ya saya nggak tahu. Ya saya. Iya, tapi bener loh itu yang soal angka utang gara-gara surat utang terus kemudian bank justru naruh duitnya di surat utang karena sejak 2020 itu pertumbuhan kredit real itu turun. Sebaliknya pertumbuhan penempatan uang bank di surat utang itu naik. Iya. Gitu. Jadi ya katakanlah kalau bank melempar kredit dapatnya berapa persen sih? 10% lah. Dengan ada risiko gagal bayar. Pencadangan, Dia harus pencadangan. Sementara di surat utang dia merem naruh duit yang dia deposito imbal hasilnya 3% ya, atau katakanlah 3% lah, 3%, terus dia dapat 6,5%, masih untung 3,5% tanpa risiko. Nggak usah Jadi, susah-susah, yang nggak ada resiko gitu pula kan? dibandingin Iya. minjemin sama UMKM misalnya yang agak susah bayar. Iya. Tapi gue masih penasaran, Goy, ini kesepakatan akhirnya pemerintahan Jokowi ngasih ruang 71 triliun untuk anggaran makan bergizi, itu gimana ceritanya? Kok tiba-tiba muncul 71 triliun, kemudian itu sudah masuk dalam defisit tersebut? Itu gimana ceritanya itu? Nah, iya Nam. Jadi ini untuk pertanyaan tadi, memang ada tekanan sebenarnya Nam, untuk akhirnya diminta mengeluarkan angka ya, nominal gitu. Siapa yang diminta mengeluarkan angka tekanannya nih? Dari tim Prabowo tentunya gitu, minta kepastian lah ya, kayak udah tolong untuk ke publik juga dan tadi untuk sebagai statement ke pasar, berapa sih anggaran yang dipunya gitu ya dari hitungan pemerintah sekarang gitu, ruang yang ada untuk program mereka khususnya makan siang bergizi itu. Akhirnya keluar lah 71 triliun. Nah, walaupun 71 triliun ini bukan nggak ada ya jebutnya, tapi belum jelas gitu. Nah, maksudnya ini diambil dari mana? Maksudnya pos-posnya tuh rinciannya seperti Anggarannya apa? sudah dicadangkan. Ya, sudah dicadangkan gelondongan gitu loh, Gelondongan. Nam, gitu. Nah, ini nih yang masih jadi Kayak cek kosong gitu ya. iya, masih jadi pertanyaan juga gitu. Seolah Jokowi SMI, nih gua kasih cek kosong lu Prabowo silakan pakai udah buat apa tuh? Yang penting 71 ya buat makan bergizi gitu ya. Iya, betul. Nah, untuk 71 triliun itu juga ini disebut juga bisa menggunakan pencadangan yang ada di BUN, Bendahara Umum Negara, tadi rekeningnya BUN ya. Jadi itu semacam dana taktis gitu Nam, yang memang dana pencadangan untuk banyak hal ya gitu. Ini walaupun tidak rinci ya sampai rincian output anggarannya apa, tapi ini istilahnya bisa digunakan lah gitu. Ini dananya bisa disiapkan untuk diambil dari situ juga. Maksudnya ada kemungkinan untuk bisa diambil dari situ juga. Dana yang tidak masuk dalam program dan anggaran kementerian lembaga ya. Betul, tapi masuk dalam APBN tercatat gitu. Ini mungkin kalau misalnya dengar tuh kemarin salah satunya penggunaannya itu yang
bansos bantuan Bansos presiden. Nah, Yang kasus itu? oh kasus ya, iya benar. Iya itu. Jadi itu memang salah satu apa ya bisa dibilang hak prerogatif presiden ya untuk menggunakan itu karena tadi aksesnya itu memang dari Kementerian Keuangan dan Presiden gitu. Jadi bisa digunakan atas instruksi Presiden ke Menteri Keuangan. Nah, soal transparansinya BUN ini juga memang jadi pertanyaan juga nih Namfin karena kita tuh nggak bisa lihat secara transparan datanya. Dan kemarin gue juga ngobrol sama Fitra ya, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, Pak Misbah Hasan, sekjennya itu bilang mereka juga kesulitan nih untuk mengakses transparansi dana alokasi BUN ini gitu. Kenapa? Itu data rahasia? Nah, mereka tuh sempat katanya meminta data itu ke Kementerian Keuangan gitu ya untuk tahu dana taktis ini, dana BUN ini berapa saldonya segala macam anggarannya, tapi dijawab ini rahasia negara gitu. Emang itu termasuk data itu ya, informasi yang dikecualikan gitu nggak sih? Nggak tahu ya? Tidak tahu nih, tapi jawaban dari Kementerian Keuangan itu ke Fitra ketika meminta data itu, jawabannya ini rahasia negara, jadi tidak bisa didapatkan gitu datanya. Tapi gue dapat info nih dari beberapa narasumber nih, mereka bilang bahwasanya walaupun dalam konvers sudah disampaikan, oke, tim Prabowo setuju dengan anggaran 71 triliun makan bergizi dan juga defisit 2,2 sampai 2,8%, tetapi beberapa terutama yang di koalisi mereka kurang happy nih dengan struktur seperti ini. Kenapa? Karena kurang leluasa geraknya, belanjanya juga nggak banyak. Apalagi kemarin Bu Sri Mulyani itu merancang anggarannya turun semua. Jadi kayak pesimis anggaran 2025 itu. Pesimisnya kenapa? Proyeksi penerimaan turun, kemudian proyeksi rasio pajak juga turun, dan lain-lain. Walaupun Sri Mulyani berkali-kali menjelaskan dibikin turun seperti itu karena masih ada gejolak di pasar global dan kemudian ketidakseimbangan geopolitik dan segala macam gitu. Dan ya wajar sih memang karena mayoritas pendapatan kita, penerimaan pajak dan sebagainya kan juga bertumpu pada harga komoditas kan. Betul. Lagi CPU dan batu bara kan. Iya, Ketika itu anjlok berarti penerimaan kita anjlok gitu kan. Jadi sesuatu yang tidak bisa dipastikan tiap tahun, hanya bisa diprediksi. Nah, makanya prediksinya wah ini penerimaan turun. Nah, ini yang bikin tim koalisinya Prabowo ini nggak happy nih. Kok dibikin turun semua? Kalau dibikin turun kayak gini kita nggak bisa belanja dong. Nah, makanya gue dengar mereka oke lah dengan APBN 2025. Tapi nanti ketika Prabowo sudah pegang kemudi penuh, ini akan diubah dalam APBNP. APBN Kayak gitu perubahan nggak? ya? Ya. Lu ada info gitu juga nggak? Iya, ini gue dengar Nam. Jadi dari memang soal koalisi ini ya, mereka pertama menyatakan kayak kecewa juga nih dengan proyeksi yang dibuat sama pemerintah. Karena mereka itu bilang kayak defisit nih misalnya Nam, itu tuh seharusnya bukan direncanakan, tapi harusnya perkirakan. Jadi mereka ini kayak harusnya optimis dong kalau misalnya kita bisa, misalnya penerimaannya bisa naik, nah semacam itu. Karena kan ini sesuatu target-target yang harusnya bisa dicanangkan dari awal dan harusnya optimis gitu kan. Tapi ini kenapa dibuat turun? Karena turunnya itu gini ya, kalau misalnya di 2023 kita bisa dapat rasio pajak misalnya hampir 10% nih. Nah, di 2024 pun masih sama gitu ya, tapi di 2025 diturunkannya tuh di bawah realisasi 2003 dan 2024. Nah, ini kan jadi pertanyaan gitu, kenapa gitu, kok nggak confidence dengan ini. Dan mereka juga nggak happy dengan jawaban soal situasi ekonomi global ini gitu, karena kesannya ini jadi kayak menghambat gitu ya namanya gitu. Jadi kayak membuat ruang gerak untuk Pak Prabowo gitu ke depan untuk anggarannya, hak anggarannya ini jadi terbatas. Belum lagi soal utang-utang yang jatuh tempo gitu ya di yang tadi itu ya, iya, 800 triliun 5 dalam 3 tahun ke depan. Ini kabarnya cukup membuat shock gitu ya, tim Pak Prabowo juga ya, khususnya tadi tim gugus tugas juga. Dan mereka mereka belum terlalu aware nih soal ini, dan jadi kayak shock baru tahu nih, oh ternyata yang mereka hadapi itu seperti ini gitu. Makanya itu kemudian yang akhirnya kan dibuka ya kajian wacana untuk melepas soal defisit tadi, karena ruang geraknya sempit sekali gitu untuk mereka.
Jadi ke depan utangnya itu gali lubang tutup lubang ya. Jadi kita ambil utang untuk bayar utang yang Bayar. sebelumnya gitu ya. Utang jatuh tempo dan bayar bunga. Iya, Oke. itu. Jadi bukan buat belanja produktif dan lain sebagainya ya. Iya, ini salah satu yang jadi kekhawatiran juga nih, Vin, sama ekonomi ini. Karena kan tadi kita nggak bisa mastiin efektivitas utang yang diambil. Tapi di Indonesia itu moral hazardnya tinggi banget. Betul, kasus korupsi indikatornya ya. Banyak ya. Jadinya ini juga yang jadi kekhawatiran. Ketika kita melepas ini soal defisit, kemudian soal utang gitu, ini akan makin jadi makin pengawasannya juga makin berkurang gitu ya soal ini. Karena tadi pakem-pakemnya nggak ada lagi gitu. Jadi moral hazardnya bisa jadi lebih tinggi gitu, lebih besar gitu dibandingkan kalau kita punya pakem-pakem kayak sekarang. Dan kebiasaan pemerintah itu nyari angka yang sesuai dengan kemauannya dia. Itu misalnya nih dibandingin dengan Jepang, rasio utang kita dibandingin dengan US yang sudah maju dan penerimaan negaranya stabil dan bisa diprediksi dan bisa walaupun nggak naik terus tapi bisa dipegang gitu dan bunganya juga rendah. Terus kemudian tadi menggunakan rasio utang juga untuk utang kita aman karena rasionya masih jauh nih dari 60%. Kalau kayak gitu laporannya jelek. Nah iya, tapi kan berbahaya buat kita nanti yang nanggung. Padahal yang harusnya dihitung itu adalah kemampuan penerimaan kita tiap tahun untuk membayar utang. Gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak mampu bayar utang, default, berani lu. Kan repot juga semua. Iya, betul. Terakhir, kalau Tempo menyikapi rencana anggaran 2025 seperti apa? Simpel aja. Ya kita pakai rumusnya orang berhutang lah. Lu ngutang kalau pertama butuh. Atau lu ngutang kalau pengen mengembangkan usaha. Tuh. Kalau bukan untuk dua kebutuhan ini, ngapain ngutang maksa-maksa gitu kan. Karena bahayanya nanti lu enak ngutang sekarang, tiba-tiba 2-3 tahun ke depan pemerintahan berikutnya, ya kalau pemerintahan berikutnya nggak sanggup bayar, dan ditanggung ke rakyat, kita mau krisis, mau default. Itu aja sih sebetulnya. Jadi ya realistis aja lah, nggak usah pokoknya program ini harus jalan dan sebagainya at all cost, ya itu menyulitkan. Kalau misalnya makan siang bergizi, dananya dan kesiapan infrastruktur maupun programnya hanya bisa katakanlah separuh dari 71, ya nggak apa-apa. Atau misalnya IKN harus dikurangi, ditunda dulu daripada maksa, ya kan? Oke, saksikan terus Jelasin Dong di YouTube Tempo.co atau kalian juga bisa dengerin di Spotify Jelasin Dong. Sampai jumpa. Sampai jumpa.